hari 50% baru perubahan. Karena kurang sekali orang keluar toh sampai begitu. Jadi belanja orang kurang juga. Kita tidak menjual, tidak ada kodong penghasilan ununuta. Jadi untuk sementara kita menjual begini. Terus terang rutinitas yang saya rasakan selama ini, khususnya dampak seperti ini, kerjaan kami khususnya lalu lintas tidak terlalu sulit atau susah khususnya dalam berkendara. Karena sebagian masyarakat sudah mematuhi masukan-masukan dari pemerintah bahwa untuk mengurangi kegiatan di luar. Jadi kegiatannya masyarakat sudah bisa tidak terlalu banyak di luar. Sebenarnya untuk saat ini sulit sekali. Tetapi ya namanya untuk mencari makan, ya kita harus bertahan hidup seperti ini. Kadang kan ya namanya juga hidup kayak gini, ada tantangannya tersendiri. Terkadang pekerjaan ya pasang surut, tapi ya beginilah pekerjaan kami ojol. Kalau menjalani rutinitas sehari-hari selama COVID-19 ini masih terus berjalan seperti biasanya, karena bagaimanapun seorang jurnalis harus tetap berada di lapangan untuk mencari informasi dan juga menyampaikan informasi kepada halayak umum agar mereka juga bisa memantau dan mengetahui perkembangan-perkembangan dari apa yang terjadi khususnya terkait COVID-19. Rutinitas agak meningkat dibanding dengan sebelum-sebelumnya karena daya beli pasien, masyarakat khususnya di sekitar sini dia meningkat utamanya untuk multivitamin. Untuk lalu lintas kendaraan tidak terlalu banyak, jadi bisa dibilang tingkat kegiatan masyarakat di luar itu sangat menurun. Khususnya yang pertama itu dalam kemacetan. Jadi kemacetan sekarang di Makassar ini sudah tidak seperti hari-hari kemarin. Kendaraan sudah mulai sedikit demi sedikit berkurang. Jadi dampak kemacetan itu bisa dibilang sudah tidak ada lagi di Makassar. Pasti ada rasa was-was yang kami harus hadapi dan itu adalah sebuah tantangan sebenarnya. Paling kita sebagai jurnalis harus berhati-hati karena bagaimanapun kita juga punya keluarga di rumah yang menunggu kita untuk pulang dengan sehat dan juga selamat. Tetapi tanggung jawab kita juga harus tetap diutamakan. Seperti biasa, seperti pada umumnya, kita tetap memberikan pelayanan maksimal kepada pasien yang datang di apotek. Pokoknya ekstra lah. Iya, bekerja lebih ekstra. Yang dulunya cuma mungkin hanya seberapa pasien yang datang di apotek, tapi dengan masalah COVID-19 ini agak meningkat jumlah pasien. Bagaimana sepi sekali pembeli, memang sepi, kurang pembeli 50% anunya. Kurangnya toh dengan yang dulu dengan yang sekarang. Terpengaruh sekali ini anunya virus corona terhadap pedagang-pedagang kecil kita ini. Berjual begini sedikit-sedikit begini. Walaupun sedikit kita pembeli, yang penting kita hadir toh. Kenapa mau dibelanja kalau tidak menjual di sini? Otomatis berdampak sangat berdampak. Tetapi ya namanya lagi kembali ke cari makan. Ya sebisa mungkin kita meminimalisir keadaan dengan cara ya dijaga kebersihan sesuai dengan aturan pemerintah. Bagi saya itu sebuah berkah buat saya, karena saya bisa membantu orang-orang yang istilahnya di rumah dengan segala keterbatasan, kita bisa memudahkan mereka. Contohnya kayak orang kantoran kan biasanya banyak sekarang tutup kantor, atau anak sekolah banyak yang tutup. Kita kan bisa antarkan kayak PR-nya melalui antaran barang begitu. Orang mau makan, kita antar makanannya. Sebagai tenaga kesehatan, nilai plusnya yang itu pasti kita kepikiran bahwa jangan sampai dengan masalah COVID-19 ini bahwa pasien yang datang ada yang
terinfeksi. Kalau nilai plusnya ya kita kita bersyukur bisa melayani memberikan pelayanan ke pasien. Sebenarnya kami juga sebagai polisi Republik Indonesia, kami juga sebenarnya sangat khawatir dengan virus ini karena virus ini sangat-sangat mematikan. Tapi bagi kami yang namanya tugas, ya kami harus laksanakan. Karena itulah resiko kami sebagai anggota kepolisian. Iya begitu harus kerja karena kalau tinggal di rumah apa mau dibelanja, apa dikasih makan anak-anak. Bekerja dari rumah tentunya impian semua orang. Apalagi situasi sekarang bisa dikatakan membuat kita untuk mawas diri ataupun was-was. Tetapi bagaimanapun kita punya risiko pekerjaan. Risiko pekerjaan itu membuat kita harus berani dan menaklukkan rasa takut kita, rasa khawatir kita. Dan kembali lagi bahwa yang kita lakukan bukan untuk diri kita sebenarnya, tapi untuk masyarakat. Ketika kita sebagai jurnalis juga ikut bekerja di rumah, otomatis tidak ada informasi atau perkembangan-perkembangan yang bisa diupdate oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Pesanku untuk yang ada di rumah, please tetap harus di rumah. Kenapa? Karena kita sebagai pekerja lapangan sangat ingin bekerja di rumah, tapi konsekuensinya karena pekerjaan kita harus berada di lapangan. Dan untuk yang masih bekerja di luar, saya pikir mereka adalah orang-orang yang sebenarnya juga mau berada di rumah. Tapi kembali lagi bahwa karena risiko pekerjaan mereka harus tetap berada di rumah. Dan saya rasa mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah pekerja-pekerja jasa yang sampai sekarang bahkan masih memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di luar sana. Dan semoga mereka yang masih tetap bekerja bisa tetap sehat dan menjaga kondisi kesehatan mereka pastinya, agar mereka tidak hanya bekerja tetapi juga aman. Untuk yang sudah di rumah atau yang tidak beraktivitas di rumah, saya pesankan bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk memutus mata rantai dari virus yang ada saat ini. Saya untuk yang masih di rumah, tabe kalau bisa ki di rumah maki bede, di rumah maki. Biar kami yang kerja tugas tak. Untuk yang di luar ya hati-hati ki. Tetap namanya istilahnya tetap ki melihat ke atas lah, karena masih ada Tuhan. Selebihnya itu ya kita berhati-hati. Istilahnya apa mencegah lah, lebih baik daripada mengobati. Sehari-hari. Jadi itu tentang masalah corona, kita yang menghindar menjaga diri sendiri lah ceritanya yang penting kita tidak keluar keluar jalan kiri kanan yang penting. Dan saya juga berterima kasih untuk masyarakat yang sudah di rumah. Terima kasih sudah membantu atau ikut program pemerintah. Lebih baik di rumah daripada nantinya kalau keluar bisa dapat virus yang mematikan seperti ini. Jadi pesan kami kepolisian, lebih baik di rumah daripada di luar. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bertahan di rumah, nanti saya siapkan bahan-bahan pokoknya bertahan saja di rumah. Di rumah saja, saya yang jaga keamanan. Di rumah maki saja, biar kami yang antar orderan tak. Di rumah maki saja, biarkan kami yang menginformasikan. Di rumah maki saja, biar kami sebagai apoteker yang sediakan obat tak.